Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih di malam yang indah ini. Kami boleh beribadah lewat virtual meeting Zoom pada malam hari ini dalam program Pantai Costa Heranlah. Kami sudah banyak memuji memuliakan Engkau. Biarlah setiap puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan bertakhta di atas puji-pujian kami. Tiba saatnya Tuhan, kami mau nikmati kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan beri kami telinga sebagai telinga hamba, sehingga firman Tuhan yang kami dengar boleh tertanam di hati dan pikiran kami, dan kami mau melakukannya sehingga kami boleh melihat perkara ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap nikmati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam semua. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Salam Pantai Costa, salam sukacita buat kita semua yang hadir di virtual meeting Zoom ini. Seperti yang disampaikan tadi, saya Pendeta Effendi Walangitan dari Kutai Barat. Tempat kami kurang lebih 530 km sebelah barat dari kota Balikpapan. Kalau ditempuh dengan perjalanan darat, ya sekitar 10-12 jam ya. Puji Tuhan, kami melayani di daerah sini bersama-sama dengan rekan-rekan yang ada beberapa teman yang ikut pada malam hari ini. Baik, kita langsung saja akan membuka Alkitab kita. Dan mari kita buka di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat yang pertama. 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Ya, saya baca di dalam nama Tuhan Yesus. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan dalam ayat ini, ternyata Naaman ini bukan orang biasa. Alkitab mencatat ada sekitar 5 kelebihan dari seorang Naaman ini. Yang pertama tadi disebut dia sebagai seorang panglima Raja Aram. Yang kedua disebut sebagai seorang yang terpandang. Kemudian yang ketiga, Naaman ini adalah seorang yang disayangi. Dan yang keempat, dikatakan bahwa Naaman adalah seorang pahlawan tentara. Dan yang kelima, melalui Naaman, Tuhan mengaruniakan kemenangan kepada orang Aram. Ada 5 hal yang ditonjolkan sebagai kelebihan daripada seorang Naaman ini. Tetapi di balik kelima kelebihan itu, ada satu yang bahkan 2 ya, kelemahan yang kalau kita perhatikan dari ayat 1 dan selanjutnya. Yang pertama, kekurangan daripada Raja Naaman ini adalah dia adalah seorang yang sakit kusta. Nah, saudara tahu bahwa kita membaca kalau dalam kebenaran firman Tuhan, kita perhatikan bahwa orang yang namanya sakit kusta itu biasanya disingkirkan, dijauhi, dibuang, artinya diasingkan. Tetapi karena ada 5 kelebihan yang dimiliki oleh Raja atau oleh Naaman ini sebagai panglima Raja Aram, sehingga sekalipun dia seorang yang sakit kusta, tetapi sungguh luar biasa kehidupan Naaman ini kalau kita perhatikan ya. Nah, saudara yang kekasih, sebagai orang yang memiliki banyak kelebihan, tentunya Naaman ini seperti yang disampaikan tadi, pada poin yang ketiga dia disayangi. Padahal kontras sekali ya kalau kita melihat dalam perjanjian baru, orang kusta itu dijauhi, orang kusta itu diasingkan.
Tetapi kenapa Naaman ini tidak? Ternyata penyakit kusta dia ini tidak mempengaruhi reputasinya, tidak mempengaruhi kelebihannya sebagai seorang panglima. Dia tetap disayang, dia tetap seorang pahlawan. Bahkan firman Allah berkata, dia mendapat karunia melalui Naaman, orang Aram dimenangkan. Namun, ketika kita merefleksi kehidupan Naaman dengan kehidupan kita, ada yang perlu kita perhatikan. Sejak sekolah minggu, kita sudah tahu cerita tentang Naaman ini. Yang melekat erat di pikiran kita adalah Naaman disembuhkan. Namun malam hari ini, saya lebih kepada Naaman ini dipulihkan. Karena kita sudah sering kan mendengar bahwa Naaman disembuhkan. Tetapi saya lebih cenderung kepada Naaman dipulihkan. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari cerita ini, Naaman ini sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan Naaman adalah tidak hanya sekedar kesembuhan secara jasmani, secara tubuhnya, dari sakit penyakitnya, tetapi lebih kepada Tuhan inginkan bahwa Naaman ini harus dipulihkan. Harus dipulihkan. Sebab seperti yang saya katakan tadi, kalau kita merefleksi kehidupan Naaman dengan kehidupan kita mungkin di saat ini, mungkin bisa saya katakan begini, sehebat-hebatnya manusia, dia mungkin seorang pemimpin partai politik mungkin, dia seorang pemimpin suatu lembaga, dia seorang pemimpin satu organisasi yang besar, bahkan mungkin seorang pemimpin dalam gereja, minimal dia seorang pemimpin dalam keluarganya. Hebat, luar biasa. Tetapi di balik kehebatan itu, ternyata Naaman seorang yang berpenyakit kusta. Nah di sini saya bisa gambarkan bahwa penyakit kusta dalam konteks ini adalah berbicara tentang mental yang rusak, moral yang rusak, tingkah laku yang mungkin tidak baik, omongan mungkin yang kasar dan sebagainya. Dalam tanda petik, di balik kesuksesan mungkin seorang yang hebat, ternyata dia memiliki kekurangan ini. Nah ini yang perlu kita bicarakan malam hari ini. Banyak orang hebat sekarang. Banyak orang luar biasa. Bahkan dianggap sebagai pahlawan. Bahkan dianggap sesuatu yang luar biasa. Tetapi sayang, ketika merefleksi kehidupannya, ternyata dia tidak berkenan kepada orang yang ada di belakang layar. Nah, mungkin bisa saja dia seorang suami yang hebat dilihat orang. Dia seorang pemimpin yang bertanggung jawab kalau kita lihat. Pemimpin perusahaan yang hebat. Berhasil dalam usahanya, berhasil dalam pekerjaannya. Tetapi ketika dia kembali ke rumah, dia mungkin kasar, dia sering mungkin memukul istrinya, dan sebagainya. Bahkan mungkin kita tahu, mungkin dia seorang hamba Tuhan yang hebat, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Pelayanan, KKR sana-sini, diundang sana-sini. Tetapi ketika kembali ke rumah, kembali merefleksi hidup, ternyata ini ada kesaksian. Ada kesaksian seorang hamba Tuhan ketika dia berkhotbah, di bawah ada istri, ada anaknya. Kemudian istrinya bilang, bohong. Ketika dia berkhotbah begini dan begitu, anaknya bilang, papa ini bohong. Kenapa? Ketika merefleksi kehidupan, ternyata di balik orang hebat itu, kalau dia tidak dipulihkan, kalau dia tidak bertobat kepada Tuhan, ternyata ada hal-hal buruk di balik kesuksesannya itu. Nah ini yang perlu kita bahas malam hari ini. Nah yang pertama, kalau kita lihat bahwa Naaman ini, Tuhan melihat, kan bagi Tuhan kan gampang, menyembuhkan seorang yang sakit itu gampang bagi Tuhan. Iya kan? Gampang sekali. Tuhan mungkin hanya menjentikkan jarinya, Naaman sembuh. Tetapi ada yang Tuhan inginkan sesuatu di dalam diri Naaman ini. Ternyata di balik kesuksesan, di balik kehebatan Naaman, ternyata Naaman ini memiliki hati yang sombong. Sebagai bukti, ketika Elisa mengatakan kepada dia, oke, silakan,
pergilah engkau mandi ke sungai dan celupkan di sana tubuhmu sebanyak 7 kali. Bahkan ketika dia bertamu, diawali dengan dia bertamu di tempat Elisa. Tetapi Elisa tidak mau keluar, tidak mau melihat dia. Elisa hanya menyuruh, silakan pergi mandi. Kita lihat, firman Allah berkata, wah tidakkah dia sebentar saja datang ke tempat saya, meletakkan tangannya di atas tubuh saya sehingga saya sembuh. Sekali lagi saya katakan, Tuhan sebenarnya tidak perlu. Tuhan hanya menjentikan jari, si Naaman ini sembuh. Tetapi kenapa Elisa katakan begini sama dia, silakan pergi saja ke sungai. Sambil menggerutu dia berjalan. Dia katakan, tidak ada sungai yang lainkah untuk dia mandi? Kan sungai Yordan itu kotor. Sungai Yordan ini begini dan begitu. Masih ada sungai yang lebih. Artinya di sini, Naaman hanya melihat sarana yang bisa membuat dia sembuh. Artinya, mata hatinya dia waktu itu belum tertuju kepada yang punya kuasa untuk menyembuhkan dia. Sehingga dia berpikir bahwa sungai itu kotor. Dia tidak tahu bahwa itu hanya sarana yang dipakai Tuhan. Yang terpenting di sini sebenarnya adalah kuasa Tuhan di balik kesembuhan dia. Amin. Nah, jadi yang membuat Naaman sembuh pertama adalah ketaatan daripada Naaman ini. Ketaatan daripada Naaman. Nah, kenapa? Di dalam Amsal 13 ayat yang ke-13 dikatakan begini. Orang yang taat akan menerima balasan. Nah, ketika dia taat apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Elisa, apa yang terjadi? Naaman disembuhkan. Nah, artinya begini, perintah Nabi Elisa untuk mandi 7 kali di sungai Yordan adalah perintah yang tidak hanya menuntut ketaatan, tapi juga kerendahan hati. Jadi 2 hal ini yang Tuhan ingin mau proses kepada Naaman. Yang pertama, Naaman itu harus taat. Dan Naaman sudah melakukan itu. Naaman taat. Sehingga seperti dikatakan dalam Amsal 13 ayat yang ke-13, orang yang taat menerima balasan. Balasan yang diberikan Tuhan terhadap ketaatan daripada Naaman adalah dia sembuh dan dia dipulihkan. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, Naaman tidak hanya taat, tetapi Naaman melalui proses yang disampaikan oleh Elisa, pergi mandi 7 kali. Padahal sebenarnya biar cuma 1 kali, bisa saja Naaman itu sembuh. Tetapi kenapa harus 7 kali? Karena Tuhan tahu isi hati Naaman pada waktu itu. Dia menggerutu, dia sebenarnya tidak mau. Tetapi karena dia melakukannya, dia coba memanage dia punya hati. Dia menjaga dia punya hati. Dan akhirnya, kalau kita lihat, ternyata proses 7 kali mandi di sungai itu adalah proses untuk membuat Naaman hidup rendah hati. Haleluya. Nah, apa yang terjadi ketika Naaman dia belajar merendahkan hatinya kepada Tuhan dengan taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa. Apa yang terjadi? Naaman tidak hanya sekedar sembuh dari sakit penyakit, tetapi Naaman dipulihkan jiwanya, dipulihkan juga rohnya. Haleluya. Nah, ini yang penting. Jadi ini yang Tuhan mau sebetulnya dalam kehidupan Naaman. Tuhan tidak mau dia hanya sekedar menerima kesembuhan secara tubuh. Dia tidak mau Naaman hanya menerima kesembuhan secara jasmani. Tapi lebih dari itu adalah Tuhan ingin hatinya dipulihkan, jiwanya dipulihkan, rohnya dipulihkan. Kalau kita lihat dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-26, di sana dikatakan kita diberi roh yang baru, kita diberi hati yang baru supaya kita taat. Dan itu yang dialami oleh Naaman. Ketika dia mau dipulihkan oleh Tuhan, ketika dia mau merendahkan diri kepada Tuhan, ketika dia mau taat melakukan perintah Elisa pada waktu itu, Tuhan berikan dia hati yang baru. Tuhan berikan dia roh yang baru. Sehingga Naaman hidup dalam ketaatan. Dan dampak dari ketaatan Naaman, dampak dari kerendahan hati Naaman adalah mujizat terjadi dalam kehidupannya. Haleluya.
Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah kiranya di hari-hari ini belajar dari kehidupan Naaman. Kita belajar untuk taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan yang kedua, kita harus belajar supaya kita hidup rendah hati. Kenapa? Dalam Mazmur 22 ayat yang ke-26 dikatakan, orang yang rendah hati akan makan dan akan kenyang. Artinya, orang yang rendah hati pasti diberkati oleh Tuhan. Kemudian dalam Mazmur 37 ayat yang ke-11, orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Dia akan bergembira dan dia akan mengalami kesejahteraan. Dalam Mazmur 149 ayat yang keempat, orang yang rendah hati dan taat melakukan kebenaran firman Tuhan, dia dimahkotai keselamatan daripada Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Ketika kita mampu taat melakukan kebenaran firman Tuhan, dan kita bisa menjaga hati kita supaya kita hidup dalam kerendahan hati, hal yang kita lihat adalah mujizat Tuhan. Dan di balik mujizat Tuhan itu ada pemulihan. Kita diberi hati yang baru, roh yang baru, sehingga kita dapat lebih lagi melakukan pekerjaan Tuhan, lebih lagi melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai kesimpulan saya malam hari ini, karena waktu, mari dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi ujian, tantangan dalam kehidupan kita, apapun itu, kita tetap harus taat terhadap firman Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan. Ada pujian berkata, "Ku kan berdiri di tengah badai." Sekalipun kita berdiri di tengah badai, tapi kita percaya dan kita imani ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Kita harus rendah hati. Dalam Amsal 4 ayat yang ke-33, kita jaga hati. Ketika kita mampu menjaga hati kita dengan firman Tuhan, maka kita akan melihat perkara ajaib luar biasa. Mujizat Allah Tuhan kerjakan, kita diberkati Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan, karena kita percaya Roh Kudus yang hidup ada di dalam hati dan kehidupan kita. Demikian yang bisa saya bagi malam hari ini. Biarlah kebenaran firman Allah ini memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada host. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sangat-sangat diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Mampukan kami Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah.
Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Besar, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya, haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat ini dunia sedang digoncang dengan gejolak sosial, budaya, bahkan ekonomi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sebagai generasi pelayanan hari ini, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita berdoa buat pemerintahan yang ada, kita berdoa buat aparat-aparat negara, TNI, Polri, dan tim gugus tugas yang saat ini sedang berperang melawan pandemi COVID-19 yang saat ini masih berkelanjutan. Kita berdoa saudara supaya bangsa kita dipulihkan oleh Tuhan, perekonomian bangsa kita dipulihkan, agar kita sebagai masyarakat bahkan jemaat yang ada di bangsa ini, kita terus mengalami kemajuan yang luar biasa dan yang terutama di dalam Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan saat ini saya minta Pastor Rebecca Mulyana Santosa untuk memimpin doa ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau sampai pada saat ini Tuhan kami sudah menerima berkat firman-Mu Tuhan, kami sudah dikuatkan, kami sudah mendapatkan sesuatu rohani kami Tuhan untuk menjadi kuat Tuhan ke depan. Tuhan, kami juga teringat kami harus berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami di mana kami ada. Kami bersyukur Tuhan kami ada di bumi Indonesia ini dan kami merasakan Tuhan kami perlu mendoakan Tuhan pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi dan para menterinya juga pembantu-pembantunya semua Tuhan, biarlah Tuhan Engkau berikan hikmat bijaksana, Engkau berikan kesehatan tubuhnya, Engkau berikanlah Tuhan Yesus untuk sesuatu terobosan yang untuk dalam keadaan saat ini Tuhan menghadapi pandemi Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya boleh sukses menjalankan tugasnya masing-masing. Tuhan, kami berdoa juga untuk TNI Polri dan jajarannya Tuhan, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, Kau berikan mereka untuk keamanan negara dan bangsa Indonesia, supaya dalam keadaan kami berjaga Tuhan Yesus semuanya untuk sesuatu yang tidak akan terjadi Tuhan,
yang tidak diinginkan. Kami selalu dalam keadaan aman dan damai, Tuhan, negara kami. Tuhan Yesus, Engkau pulihkan juga perekonomian Indonesia, Tuhan. Engkau pulihkan semuanya ini, Tuhan. Masa pandemi ini menjadi endemi, sehingga kami boleh merasakan ada sesuatu kebebasan, Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan ada sesuatu gerak, Tuhan Yesus, untuk melakukan segala sesuatu dengan kesehatan tubuh kami, dan juga semuanya boleh kami rasakan, Tuhan, kemajuan yang terjadi, Tuhan Yesus, dengan pemimpin kami, Tuhan. Kami percaya dan yakin untuk ke depan Engkau akan memimpin terus, Tuhan, negara dan bangsa Indonesia menjadi satu negara yang, Tuhan, terpandang oleh negara lain, Tuhan, yang aman. Tuhan, kami percaya dan yakin, Tuhan, Engkau akan memberkati negara dan bangsa Indonesia dan kami semua yang ada di negara ini, Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami. Terima kasih. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita yakin setiap doa-doa kita telah naik di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan senantiasa melindungi dan memberkati bangsa kita yang tercinta beserta pemerintah-pemerintah yang ada. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam pokok doa kita yang ketiga, doa yang terakhir. Kita berdoa buat jemaat-jemaat yang mungkin saat ini sedang di dalam pergumulan. Mungkin ada jemaat-jemaat yang sakit. Mungkin saat ini ada jemaat-jemaat yang mungkin ekonomi pekerjaan mereka dalam rumah tangga mereka itu menurun. Kita berdoa agar senantiasa seperti firman Tuhan katakan tadi, agar senantiasa pemulihan terjadi bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada, maupun juga kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Mungkin ada jemaat-jemaat Tuhan, ada rekan-rekan kita yang sedang menyaksikan lewat platform yang lain. Kita berdoa agar senantiasa pemulihan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita semua, bukan hanya sekedar pemulihan fisik, tetapi seperti yang firman Tuhan katakan tadi, roh kita dipulihkan oleh Tuhan, kita dipulihkan dengan sempurna. Haleluya. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan lagu penyembahan dari Pastor Hernawati, dan nanti saya mohon kesediaan Pastor Yani Salangka untuk memimpin kita di dalam doa ini. Sebelumnya kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau saja yang layak kami puji. Engkau Tuhan yang melakukan segala apapun, besar dan ajaiblah karya-Mu. Terima kasih. Nyatakanlah keajaiban-Mu bagi seluruh jemaat Tuhan. Nyatakanlah keajaiban-Mu bagi kami hamba-hamba-Mu. Hidup kami bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami mau katakan besar dan ajaiblah karya-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa.
Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Kami sangat bersyukur, berterima kasih segala kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh dibekali dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang dahsyat, yang luar biasa, yang sudah memberkati kami. Kami boleh imani, kami percaya sebagaimana Naaman sudah disembuhkan karena dia memiliki ketaatan. Dia percaya, demikian pula kami Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu. Kami yakin dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Itu sebabnya dengan rasa syukur kami datang memuji dan menyembah akan Engkau Tuhan. Karena kami terus perlu Engkau Bapa, karena Engkaulah yang menjadi kekuatan kami. Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang mengangkat kami menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan. Pakailah kami dengan pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami dapat membawa hidup ini untuk selalu menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami rindu juga berdoa bagi seluruh umat-umat-Mu Tuhan, terlebih bagi sidang-sidang jemaat Tuhan yang ada. Biarlah Tuhan tetap terus memberkati mereka. Tuhan kuatkan iman mereka. Biarlah mereka semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin berharap kepada Tuhan. Bahkan buat mereka lebih hari, lebih setia untuk mengandalkan Tuhan, mencintai Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Kami berdoa bagi sidang jemaat Tuhan. Jika ada di antara mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Pulihkan di dalam nama Yesus sebagaimana Naaman Engkau sudah kerjakan keajaiban. Kami percaya, kami hamba-hamba Tuhan berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di muka bumi ini. Terlebih yang ada di tengah-tengah bangsa yang kami cintai ini. Tuhan tolong senantiasa memberkati setiap pelayanan-pelayan yang Kau sudah percayakan kepada kami. Sehingga kami membawa sidang-sidang jemaat Tuhan yang ada, supaya mereka bertumbuh dan selalu berharap bersandar kepada Tuhan. Tuhan kuatkan iman mereka. Mereka yang menghadapi kekurangan, Tuhan juga adakan di dalam nama Yesus. Sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sungguh tak dapat membalas segala kebaikan Tuhan. Kami sungguh tak dapat membalas segala kasih setia Tuhan. Itu sebabnya kami tak hentinya berseru dan berharap kepada Tuhan. Biarlah kami tetap terus bawa sidang jemaat Tuhan yang ada. Sehingga mereka tetap terus merasakan berkat Tuhan. Bahkan usaha dan pekerjaan umat-Mu atau sidang jemaat Tuhan diberkati dengan luar biasa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Kami yakin dan kami percaya lewat doa kami. Seluruh sidang jemaat Tuhan bertumbuh dipulihkan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya, luar biasa Tuhan kita. Sudah mengikuti kegiatan doa Pantekosta Heranlah dari awal sampai akhir, semua karena pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, sebelum saya serahkan ke Pastor Dekar untuk closing, saya rindu kita semua untuk menyanyikan satu pujian yang berkata, Pantekosta Heranlah, Mars GPDI Pantekosta. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian Pantekosta Heranlah. Biarlah api Pantekosta itu tetap menyala-nyala dalam kehidupan kita. Haleluya. Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah, kegirangan sepenuh oleh api Pantekosta, ya api Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah, kegirangan sepenuh oleh api Pantekosta, ya api Pantekosta
Costa heranlah, Pantai Costa heranlah, ya api Pantai Costa heranlah, kegirangan sepenuh oleh api Pantai Costa, ya api Pantai Costa heranlah, ya api Pantai Costa heranlah, ya api Pantai Costa heranlah. Haleluya. Ini sangat diberkati sekali kegiatan kita pada malam hari ini. Ya, walaupun hanya melalui virtual, tapi saya percaya bahwa kita semua sudah mengalami berkat Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada PS Hernawati. Terima kasih juga kepada PS Effendi Walangita yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga kepada mereka-mereka yang sudah berdoa, baik PS PWK, PS Keti, PS Yanis Salangka, dan juga terima kasih kepada PS Hendra Kojo yang sudah menjadi host dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Dan saya berharap juga untuk kita bisa kembali lagi di hari Senin yang akan datang di jam yang sama melalui program Pantai Costa heranlah. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini dan saya akan berdoa bersama. Bapak Surgawi, terima kasih. Kau sungguh baik dalam hidup kami, di mana Tuhan sudah menolong kegiatan kami pada malam hari ini. Doa, ibadah doa Pantai Costa heranlah, walaupun melalui meeting pada malam hari ini, melalui virtual, tapi kami percaya bahwa Allah sudah memberkati setiap kehidupan kami. Allah yang senantiasa mendidik dari tempat yang maha tinggi setiap apa yang menjadi kerinduan kami untuk kemajuan, pelayanan, pekerjaan Tuhan yang ada di organisasi kami, Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Kami berdoa Engkau menilik dari tempat yang maha tinggi setiap kehadiran kami. Tuhan memberkati mereka-mereka yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pada malam hari ini. Baik yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang sudah memimpin pujian, bahkan membawa acara, bahkan yang sudah berdoa. Kami percaya Engkau senantiasa mengalirkan berkat Tuhan dalam hidup kami. Apalagi Tuhan, Engkau terus pakai kami dengan urapan yang baru. Sehingga manapun kami pergi dan berada, ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan, ada banyak jiwa-jiwa dikuatkan untuk kemuliaan akan nama daripada Tuhan. Sekali lagi kami berdoa untuk acara Mubes yang sedianya akan dilaksanakan pada hari esok sampai pada tanggal 17. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, biar semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Bahaya bahkan intiban daripada kuasa iblis, kuasa setan, gangguan dalam bentuk apapun mengganggu jalannya Mubes, kami batalkan semua di dalam nama Yesus. Siapapun dia Bapa. Dan kami percaya ada kemenangan yang Tuhan akan beri dalam setiap kehidupan kami. Dan sebabpun dia yang Tuhan percayakan untuk memimpin organisasi kami yang besar ini, biar semuanya jadi sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Apabila kami akan melewati malam sebentar, dalam peristirahatan kami, lindungi kami semua, tutup kami semua dengan kuasa darah-Mu. Bahkan Engkau senantiasa selalu melindungi kami, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak inginkan terjadi dalam hidup kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan tenang, dan kami boleh bangun besok dengan tubuh yang sehat, kami boleh dapat lagi memuliakan nama daripada Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam semuanya. Haleluya.